wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah kamu berada di dalam rumahmu dan janganlah kamu berhias-hias dan bertingkah laku seperti orang jahiliyah yang dahulu. Memang yang terbaik bagi seorang perempuan berada di rumahnya, dalam artian kita bertanggung jawab untuk memastikan rumah kita, anak-anak kita dalam keadaan yang terbaik. Namun bukan berarti nggak boleh keluar rumah. Ibu-ibu pada hari ini, teman-teman pada hari ini keluar rumah untuk menuntut ilmu misalnya, silakan saja. Tapi setelah itu kembali pulang ke rumah, karena kita punya PR besar. Kita ini adalah guru. Kita ini macam-macam ya Bu. Kadang-kadang jadi guru, kadang-kadang jadi dokter, kadang-kadang jadi gojek, kadang-kadang jadi tukang pijet, kadang-kadang jadi cleaning service, tukang laundry, macam-macam. Dapat banget ya ibu rumah tangga, Masya Allah. Semuanya bisa. Kalau digaji satu-satu mahal. Zaman sekarang kalau orang yang mijet-mijet mahal Bu, Masya Allah. Laundry juga lumayan. Chef, mahal zaman sekarang. Chef, tukang masak khusus, mahal. Bersih-bersih cleaning service mahal. Apalagi jasa akuntan ya, mengatur keuangan juga mahal. Semuanya hemat di tangan ibu-ibu semua ya. Satu orang mengerjakan semua pekerjaan. Masya Allah, besar pahalanya. Jadi apa yang bisa kita lakukan, apa yang harus kita lakukan untuk bisa mewujudkan keinginan kita untuk anak-anak kita jadi hebat? Pertama, punya keinginan kuat untuk terus memperbaiki diri sendiri. Ada teman yang mengatakan, sejak aku menjadi seorang ibu, sejak aku menjadi seorang ayah, malu kalau buat yang aneh-aneh, malu kalau buat yang buruk-buruk. Kenapa? Karena aku adalah contoh bagi anak-anakku. Jadi agar kita berhasil mengemban tugas yang mulia ini sebagai seorang ibu, maka harus ada beberapa faktor yang kita persiapkan, beberapa hal yang harus kita persiapkan. Pertama, setiap harinya, setiap detiknya berusaha untuk memperbaiki diri. Dikatakan sesuatu yang tidak punya apa-apa tidak akan pernah bisa memberi apa-apa. Jadi motivasi, ada teman-teman mengatakan, dulu waktu muda-muda bandel, tapi setelah menikah punya anak gak mau lagi, mau jadi orang baik karena punya anak-anak misalnya. Kadang-kadang orang berubah karena dia punya anak-anak misalnya. Alhamdulillah dia menyadari bahwa dirinya adalah contoh teladan untuk anak-anaknya. Ada seorang penceramah mengadu kepada Imam Muhammad bin Wasi', ya, wahai Imam, aku ini berusaha untuk menasihati jamaah, ya, menasihati orang. Namun sedikit sekali pengaruh dari nasihatku ini untuk merubah akhlak orang-orang ini. Apa yang harus aku lakukan? Maka Muhammad bin Wasi' ini berkata, menurut pandanganku, mereka tidak terpengaruh dengan nasihat-nasihat yang kau sampaikan, tidak lain disebabkan karena dirimu sendiri. Sesungguhnya nasihat itu juga keluarnya ikhlas dari dalam hatimu, maka akan mudah sampai ke dalam hati orang-orang yang mendengarkannya. Jadi nggak bisa kita menasihati anak-anak sesuatu yang kita sendiri nggak lakukan. Nah, sholat di masjid nak, atau nak baca Quran nak, kita sendiri sibuk dengan gadget, kita sendiri sibuk dengan nonton sinetron misalnya. Anak-anak nggak melihat contoh teladan dari kita. Kemudian dia katakan, mau sendiri, baca Quran, nyuruh-nyuruh aku ngaji, mau sendiri nggak lancar, nggak hafal Quran, nyuruh-nyuruh aku baca Quran, kan begitu. Jadi langkah yang kita bisa lakukan, bertekad untuk terus memperbaiki diri setiap harinya. Jadi berhijrah itu bukan sekali, berhijrah itu seumur hidup sampai kembali kepada Allah. Berhijrah menjadi lebih baik seumur hidup. Ada pepatah mengatakan, hari ini sama seperti hari kemarin, orang-orang yang merugi. Hari ini lebih buruk daripada yang kemarin, orang-orang terlaknat. Tapi kalau hari ini lebih baik, setiap harinya lebih baik, maka dia orang beruntung. Jadi setiap hari berpikir, mau lebih baik di bidang apa ya? Lebih baik dalam hal ibadah yang mana ya? Lebih baik dalam apa lagi ya? Jadi setiap hari kita itu berhijrah sebetulnya, menjadi yang lebih baik setiap hari. Kedua, punya keyakinan dalam diri kita. Kalau kita mau jadikan generasi-generasi mulia, kita mau optimalkan peran kita sebagai seorang ibu, bertekad bahwa kita ini jadi contoh teladan untuk anak-anak kita. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali kisah-kisah teladan, kisah-kisah para nabi terdahulu, tentang betapa kuatnya kesabaran mereka, betapa luar biasanya keteguhan mereka dalam berdakwah. Itu semua lewat kisah-kisah, lewat contoh-contoh teladan. Maka hendaknya diri kita pun juga seperti itu. Teman-teman lihat dalam surah Hud ayat ke-120, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan semua kisah para rasul kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Dan dalam surah ini telah datang kepadamu kebenaran dan pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Jadi contoh-contoh teladan di dalam Al-Quran itu untuk meneguhkan diri kita. Begitu pula dengan kita.
Anak-anak itu hanya meniru apa yang mereka lihat dan dengar. Jadi minta sama Allah kekuatan untuk jadi contoh yang terbaik. Maka hati-hatilah wahai saya dan para orang tua, jangan sampai anak-anak kita melihat kita melanggar larangan-larangan Allah sehingga jatuhlah wibawa kita di depan anak-anak kita. Pastikan pandangan mata anak-anak kita menjadi contoh teladan untuknya. Jangan jatuhkan wibawa kita sendiri karena kebodohan-kebodohan kita yang kita pertontonkan dengan sengaja maupun tidak sengaja di depan anak-anak kita. Begitu ya teman-teman semua. Berikutnya mungkin kalau kita ingin menghasilkan anak-anak yang soleh dan soleh, anak-anak yang baik, apa yang kita bisa lakukan untuk mengoptimalkan peran kita? Yang ketiga adalah kesungguhan dan keseriusan dalam mendidik anak-anak kita. Anak-anak ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Gak semua orang Allah kasih anak-anak dalam kehidupannya. Ada orang yang belasan tahun belum juga punya anak. Ada orang yang pakai bayi tabung atau hal-hal canggih lainnya baru punya anak. Jadi anak-anak ini adalah amanah titipan yang Allah berikan, yang suatu waktu Allah bisa panggil, Allah bisa ambil dari kita. Maka ketika Allah berikan amanah itu, nanti kalau Allah panggil, maka serahkan kepada Allah dengan keadaan yang terbaik. Kalau kita mau jadi orang yang amanah, orang amanah itu misalnya, kalau dalam kehidupan sehari-hari ada tetangga kita, Bu, tolong ya dilihatin rumah saya pulang kampung seminggu, tolong dihidupin lampunya kalau malam, dimatiin lampunya kalau pagi. Saya percaya banget deh sama ibu misalnya. Kita pasti akan berusaha menjaga amanah itu dengan sebaik-baiknya, sehingga ketika sang pemiliknya pulang datang, ya dia senang karena kita adalah orang yang amanah. Begitu pula kira-kira anak kita lah. Anak-anak kita ini Allah amanahkan untuk kita. Maka berikan yang terbaik semampu kita. Pada saat Allah panggil, sudah selesai waktu kita untuk dititipi, maka Allah senang dengan apa yang telah kita lakukan terhadap titipannya itu. Maka kewajiban yang kita bisa lakukan kepada anak-anak kita tentu saja menanamkan tauhid, ya, menanamkan iman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab suci, kepada Rasul, kepada akhirat, kepada takdir Allah dan sebagainya. Berikutnya teman-teman sekalian, secara spesifik hari ini saya mau menjelaskan mengenai kewajiban orang tua atas anak-anaknya. Kalau tadi kita sudah bahas secara global, bagaimana peran para ibunda ulama yang luar biasa menghasilkan anak-anak hebat. Kita juga sudah bahas apa yang bisa kita lakukan ya. Kita perbaiki diri, kita menjadi contoh yang teladan, kita sungguh-sungguh dalam mendidiknya. Sekarang secara spesifik saya ingin bahas mengenai kewajiban kita yang sesungguhnya. Pertama, tentu saja kewajiban seorang ibu adalah menyusui. Karena banyak di zaman sekarang orang-orang yang malas menyusui, atau bukan malas, namun memang ada kondisi tertentu yang gak keluar ASI-nya. Namun dia bisa berusaha berikhtiar dengan semampu dia, dengan minum vitamin kah, dengan makan makanan tertentu kah, dengan hati yang bahagia kah. Jadi ibu-ibu yang baru melahirkan itu hatinya harus bahagia. Siapa yang bertanggung jawab atas kebahagiaan kita? Diri kita sendiri. Kadang-kadang kita sedih karena suami kita begitu, begini, orang-orang sekitar kita begitu, begini. Tapi anak kita butuh ibu yang bahagia. Karena anak kita perlu ASI kita. Maka siapa yang bisa buat bahagia? Diri kita sendiri. Jangan banyak menuntut orang, karena gara-gara dia saya gak bahagia, gara-gara dia saya gak bahagia. Kita ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Karena anak kita perlu ibu yang bahagia. Kita bahagia, ASI menjadi lancar misalnya. Jadi kewajiban seorang ibu menyusui. Menyusui, air susu bisa keluar kalau dia bahagia. Maka silakan ibu-ibu menjadi ibu-ibu yang bahagia. Caranya gimana? Ibu-ibu yang paling tahu. Ibu-ibu yang buat kebahagiaan ibu-ibu sendiri. Kalau di sini sedih, maka cari kebahagiaan yang lain yang membuat kita bisa bahagia. Dalam surah Al-Baqarah 233 dikatakan, para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Itu hak, karena kita punya hak atas diri kita. Yaitu apa? Mendapatkan air susu dari kita. Ya. Berikutnya yang kedua, mendidiknya tentu saja. Seseorang berkata kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ibu saya nggak pernah ngajarin saya, ibu saya nggak pernah mengingatkan saya kepada Allah. Kata Sayyidina Umar, ibumu telah berbuat tindakan yang tidak baik kepada dirimu sebelum kamu durhaka kepadanya. Jadi maksudnya ya patutlah kamu memiliki rasa yang tidak punya rasa cinta berlebih kepada ibumu karena ibumu sendiri melalaikan tugasnya sebagai seorang ibu. Dalam mendidik, apa-apa saja yang kita harus didik kepada anak-anak kita. Pertama, menanamkan akidah yang bersih, menanamkan tauhid yang kokoh. Ya, dalam surah Muhammad ayat 19 dikatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah.
Atau dalam surah Luqman ayat 13, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Bagaimana seorang anak bisa tertanam pendidikan tauhid yang menyadari bahwa segala ciptaan adalah Allah, minta tolong hanya kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah. Itu semua berasal dari pendidikan orang tuanya, yang apa-apa melibatkan Allah dalam kehidupan anak-anaknya. Nah, Masya Allah, Alhamdulillah, kau cerdas karena Allah memberikan kecerdasan. Nah, kau sakit nak, minta kepada Allah nak, yang menyembuhkanmu adalah Allah. Nah, ingin sesuatu, minta kepada Allah nak, berdoa kepada Allah. Ajak anak-anak kita berdoa setiap saat. Buat rutinitas berdoa setiap saat dengan anak-anak di rumah setiap hari. Ibu Muhammadzim, saya cerita, saya dan anak-anak sebelum tidur kami punya ritual berdoa sebelum tidur, setengah jam sebelum tidur. Kami berdoa untuk masing-masing anak, berdoa untuk semua orang-orang baik yang telah membantu dalam kehidupan, berdoa agar Allah bersihkan hati-hati sebelum tidur supaya menjadi hati yang bersih dan tidur dengan tenang. Berdoa, jadikan doa itu menjadi rutinitas bagi keluarga kita. Doa bareng-bareng sama-sama. Mungkin setelah sholat, mungkin sebelum tidur doa yang panjang, mungkin sebelum subuh pada saat sahur ada rutinitas berdoa bareng-bareng, yang mana orang tua mengucapkan doa itu dan anak dengar, sehingga anak-anak tahu harapan orang tua kepadanya. Jadi ciptakan rutinitas berdoa bareng-bareng itu teman-teman semua, supaya timbul ketauhidan yang kokoh. Tauhid, hanya salah satu ciri tauhid adalah mintanya hanya kepada Allah, bergantungnya hanya pada Allah. Ada apa-apa larinya dulu lari ke Allah, bukan lari kepada manusia-manusia lainnya. Awalnya Allah, 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 Allah. Maka pendidikan yang paling utama tadi menanamkan akidah yang kokoh kepada anak-anak kita. Ya, kemudian yang kedua, ajarkan anak-anak kita sholat tentu saja. Apa kata Rasulullah? Perintahkan anakmu sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Itu sholat 5 waktu. 7 tahun itu sudah 5 waktu, ibu-ibu sekalian. Subuh bangun anak-anak itu 7 tahun. Berarti sebelum 7 tahun sudah ada pembiasaan sholat. Bagaimana mungkin umur 7 tahun tiba-tiba sholat 5 waktu bisa bangun subuh kalau sebelum-sebelumnya tidak ada pembiasaan sholat? Maka dikatakan perintahkan anakmu sholat apabila telah berumur 7 tahun. Artinya 5 waktu sudah di umur 7 tahun itu. Dan kalau sampai umur 10 tahun gak sholat 5 waktu juga, maka pukul. Maksud pukul ini pukul yang tidak menyakitkan, tapi tegas urusan sholat. Makanya ibu pasti selalu yang cerewet di mulutnya adalah, nah udah sholat, nah udah sholat. Betul ya bu? Kalau kita lagi keluar, kita kemana, gimana udah sholat sayang, gimana udah sholat sayang, pasti harus selalu diingatkan akan perkara sholat itu. Umur 7 tahun mulai itu 5 waktu ibu-ibu sekalian. Berikutnya yang ketiga, apa yang kita bisa didik kepada anak-anak kita? Menanamkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Mengenalkan anak-anak kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana bisa cinta kepada Rasulnya kalau tidak pernah diajarkan salawat kepada Rasulnya, kalau tidak pernah diceritakan kisah atau siapa itu Rasulnya, tidak pernah diperkenalkan rasa cinta setiap hari kepada Rasulnya. Jadi seakan-akan Rasul jauh karena tak kenal siapa Rasulnya. Maka seorang ibu ataupun ayah berkewajiban setiap saat menghadirkan Allah dan Rasul di rumah-rumah kita, menghadirkan Allah dan Rasul di rumah-rumah kita. Artinya setiap kali ya Allah nak, Allah senang nak, Masya Allah nak, ini perbuatan yang Rasul contohkan nak, Allah Rasul, sehingga di telinga anak-anak akrab dengan Allah Rasul. Seperti itu. Apa kata Rasulullah? Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sampai aku menjadi orang yang lebih dicintai daripada bapaknya, anaknya, dan seluruh manusia. Jadi kita tanamkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya kepada anak-anak kita. Dengan cara apa? Dengan cara banyak berdoa, banyak bersalawat, dengan cara mengkisahkan. Kalau ada rezeki dari Allah, ajak anak-anak itu pergi umrah sebelum pergi kemana-mana untuk berziarah dan ke kubur nabinya misalnya. Yang keempat, didik anak-anak kita dengan apa? Didik anak-anak kita dengan Al-Quran dan suruh mereka menghafalkannya. Gak cuma baca, suruh mereka untuk belajar Quran dan menghafalkannya setiap hari. Setiap hari hendaknya setiap keluarga punya waktu untuk baca dan hafal Al-Quran. Apa kata Rasulullah SAW? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik orang adalah orang yang terus belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi kalau kita lihat tadi kisah para ulama, kenapa mereka jadi orang besar? Landasan yang pertama apa? Pasti Al-Quran sebelum belajar yang lain-lain. Ibu-ibu tahu, Masya Allah, luar biasa.
Sampai sekarang saya sangat mencintai Mesir ya ibu sekalian ya. Di mana di Mesir itu ada satu kampus yang terkenal namanya Al-Azhar. Di mana di kampus itu tidak hanya belajar agama tapi ada pelajaran umum. Di mana pelajaran umum itu antara lain adalah dokter tapi hafid Quran, insinyur tapi hafid Quran, pekerjaan-pekerjaan lainnya tapi penghafal Quran. Jadi penghafal Quran itu bisa profesinya macam-macam, tapi landasannya awalnya adalah Al-Quran. Jadi kita punya cita-cita begitu, anak kita boleh jadi pengusaha, tapi anak yang ahlul Quran. Anak kita boleh jadi insinyur yang ahlul Quran. Anak kita boleh jadi atlet yang ahlul Quran. Jadi duniawinya dapat, tapi agamanya juga dapat. Kita lihat para ibu pada kejayaan Islam di masa lalu benar-benar memotivasi anaknya untuk mendapatkan kebaikan dari Al-Quran, mengusahakan anaknya untuk tetap dekat dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dijadikan gaya hidup buat kita ibu sekalian. Kalau sehari nggak bisa Al-Quran, gelisah harusnya hati kita. Ada yang kurang. Tapi kalau ada seorang muslim yang melewatkan hari tanpa Quran, dia rasa biasa-biasa saja, maka dicek sejauh apa engkau bersama dengan Quran, sampai engkau tidak ada rasa bersalah sedikit pun meninggalkan Quran dalam setiap harinya. Sementara Quran adalah al-huda, dia petunjuk, asy-syifa, dia penyembuh, dia mu'jizatnya Rasulullah SAW, dia mu'jizat. Jadi nggak mungkin ada seorang mukmin, orang beriman, orang Islam yang bisa tenang hidupnya meninggalkan Al-Quran dalam setiap harinya. Dalam surah Fatir ayat ke-28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama yakhsyallaha min 'ibadihi al-'ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah orang-orang yang alim, yang ulama, orang-orang yang alim. Yang paling takut kepada Allah orang-orang yang berilmu. Dan ilmu yang paling pokok ajarkan pada anak-anak kita Al-Quran. Setiap hari ajarkan anak-anak kita Quran. Ya, Rabbi zidni ilma, baca itu surah Taha ayat 114. Ya Rabb, tambahkanlah ilmu kepada kami, kepadaku. Begitu ya teman-teman sekalian, ketahuilah bagi kita maupun anak-anak kita yang terus menuntut ilmu, apa yang terjadi sesungguhnya. Maka ketika kita menuntut ilmu, anak-anak kita menuntut ilmu, di rumah kita penuh dengan ilmu, belajar Quran salah satunya. Sesungguhnya ketika kita melakukan itu, malaikat-malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya kepada para penuntut ilmu, karena ridha dengan apa yang mereka lakukan. Jadi kalau kita hari ini teman-teman semua kita sama-sama belajar, ini banyak para malaikat-malaikat meletakkan sayap-sayapnya kepada kita karena ridha terhadap apa yang kita lakukan. Bayangkan kalau di rumah suasana belajar itu terasa, khususnya dalam bidang Al-Quran ya teman-teman sekalian, bidang agama itu malaikat-malaikat bersama dengan kita. Kalau malaikat sudah bersama dengan kita, malaikat mendatangkan ketentraman di dalam rumah, ketenangan di dalam rumah. Biasakan anak-anak kecil kita sudah terbiasa dengan itu. Masya Allah ibu sekalian, kemarin saya baru pulang dari Mekah juga begitu. Anak-anak bukan hanya sekadar belajar atau baca, tapi hafal. Ingat belajar di waktu kecil seperti melukis di atas batu. Ingatan mereka dahsyat kuat. Jadi jangan sia-siakan golden moment itu untuk anak-anak kita menyerap seluruh ilmu, khususnya ilmu agama, ilmu Al-Quran. Karena belajar di waktu tua seperti menulis di atas air, susah kan ngapalinnya kan? Karena banyak ujian hidup kita sekarang ini ibu sekalian. Karena nggak masuk terlalu banyak ujian hidup kita. Anak-anak kita ini bersih ya, jadi mudah dia dalam menyerap berbagai macam ilmu. Begitu ya teman-teman semua. Berikutnya, menanamkan apa lagi? Pendidikan apa lagi yang wajib kita ajarkan pada anak-anak kita? Ajarkan kejujuran kepada anak-anak kita. Dalam surah Taubah ayat ke-119, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Rasulullah itu digelari Al-Amin, sangat terpercaya, sangat jujur perkataan dan perbuatannya. Maka orang-orang beriman juga begitu. Kalau engkau ingin selamat dalam kehidupanmu, jujur, salah satunya. Kenapa? Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kejujuran pasti selalu akan menunjukkan pada kebaikan. Kebaikan akan menuntun kepada syurga. Sesungguhnya seseorang berkata jujur, dia pun akan menjadi orang yang jujur. Sebaliknya dusta akan menunjukkan kepada kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkan kepada neraka. Jadi kalau kita ingin anak-anak kita
kita jujur, kita mulai dari diri kita sendiri untuk tidak juga menjadi seorang pendusta. Ibu-ibu katakan, teman-teman katakan, nanti ya nak, mama beliin coklat, mama beliin sepeda, dan janji-janji lainnya, tepati janji itu. Kita katakan, mama pergi sebentar ya nak, jam 3 sore pulang, kita penuhi janji itu. Berkata dengan jujur. Kalau memang kita katakan kita nggak bisa pulang jam 3, kita pulang-pulang, kabari anak-anak kita. Kadang-kadang kita menyepelekan anak-anak kita dengan banyak berbohong, banyak berdusta. Sementara anak-anak kita melihat role modelnya adalah diri kita sendiri. Mudah-mudahan kita jadi ibu yang jujur, orang tua yang jujur, ya, sehingga anak-anak itu jujur. Ada kisah di mana ini kisah yang sering terjadi ya. Kata ibunya, nak, nanti kalau tante itu datang ke rumah nagih hutang, bilang mama nggak ada ya nak, gitu. Terus anaknya bilang, mana? Kata ibu-ibunya kan, mana mama kamu, ada di rumah nggak? Kata mama barusan di kamar tadi. Kalau ada tante datang ke sini, kata mama, bilang mama nggak ada di rumah, gitu ya. Anak-anak polos kan? Anak-anak itu jujur loh ibu sekalian. Kadang-kadang kita belajar banyak dari anak-anak. Kita belajar kejujuran dari anak-anak. Kita belajar memaafkan dari anak-anak, betul nggak? Hari ini berantem, nggak tunggu besok. Detik itu juga berteman. Kita hari ini berantem, besok bertahun-tahun, puluhan tahun masih dendam, masih berantem terus. Jadi kadang-kadang anak ini menjadi guru kejujuran dan guru yang memaafkan, ya. Belajar dari anak-anak kita. Jadi ajarkan anak-anak kita jujur, sebagaimana akhlak Nabi kita, seorang yang jujur, dan jadikan diri kita orang tua yang jujur dalam berucap, dalam berbicara. Yang ketujuh, ajarkan anak-anak kita apa? Ajarkan anak-anak kita sifat yang sabar. Dalam surah Az-Zumar ayat 10 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabarlah dicukupkan pahala tanpa batas. Termasuk nasihat Luqman kepada anaknya juga begitu. Wasbir 'ala ma asabak. Dalam surah Luqman, kalau nggak salah ayat ke-17, Luqmanul Hakim menasihati anaknya, nak, sabar nak dalam menghadapi berbagai macam hal dalam kehidupan ini. Ajarkan anak-anak kita kesabaran, tahan banting, sabar dalam menghadapi ujian-ujian Allah. Karena gak selamanya hidup itu menyenangkan, gak selamanya hidup itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Maka diperlukan kesabaran untuk bisa melewati setiap ujian Allah. Jadi ajarkan anak-anak kita sabar. Apa kata Rasulullah? Sungguh menakjubkan urusan orang-orang beriman. Sesungguhnya semua urusan adalah baik baginya, dan hal itu tidak terjadi kecuali bagi orang yang beriman. Apabila dia diberi kesenangan, dia bersyukur, dan apabila dia ditimpa kesusahan, maka dia bersabar. Maka semua itu pun akan baik baginya. Ajarkan anak-anak kita sabar. Diawali dari ibu yang sabar. Gimana cara jadi ibu yang sabar? Susah ya bu? Aduh, udah pusing ya. Kadang-kadang udah ngurusin pekerjaan rumah, anak rewel, begitu begini, akhirnya kita ambil jalan sikat. Anak rewel kasih handphone biar diem. Padahal, Bu, saya mau cerita sedikit boleh ya Bu tentang handphone ini Bu. Handphone itu ternyata luar biasa mengerikan juga. Walaupun kita menjaga-menjaganya untuk anak-anak kita, kadang-kadang keluar aja tuh situs-situs atau keluar aja gambar-gambar yang tiba-tiba aja keluar. Saya kaget sekali ya Bu, beberapa bulan yang lalu ketika kami pergi umroh, saya bersama Ibrahim dan saya dan anak-anak saya, saya kasih waktu untuk anak-anak saya 10 menit bermain games. Saya pikir kalau main games itu aman gitu ya, atau ngelihat YouTube yang anak-anak itu aman. Ternyata tiba-tiba nggak tahu dari mana masuk itu video yang tidak baik. Untungnya karena anak saya kalau lihat handphone kan ada di sebelah saya, jadi ketika saya lihat saya langsung ambil video itu, foto itu, karena itu tiba-tiba dia masuk. Dan saya katakan, Ibrahim tadi lihat apa? Orang Ibrahim nggak tahu, tiba-tiba dia masuk, tiba-tiba video itu ada katanya. Dan saya katakan, Ibrahim kita sama-sama istighfar ya nak. Umar istighfar, Ibrahim istighfar sebanyak-banyaknya. Akhirnya dia istighfar, saya istighfar Bu, saya istighfar karena saya merasa bersalah memberikan handphone itu kepadanya, walaupun dia ada di sebelah saya. Itu kalau ada di sebelah kita, bayangkan kalau anak itu lihat handphonenya nggak ada kita, tiba-tiba keluar video-video yang aneh-aneh itu. Betapa video itu bisa merusak otaknya Ibu sekalian. Maka saat itu saya katakan pada Ibrahim kita istighfar sama-sama. Walaupun kita nggak sengaja video itu masuk, tiba-tiba kita istighfar sama-sama. Akhirnya beristighfar, dia terus istighfar entah berapa ratus kali sampai dia tidur Ibu sekalian. Dia tidur dalam istighfarnya. Dan saya pun beristighfar karena saya tidak tahu bahwa ada video itu tiba-tiba masuk. Saking mengerikannya. Jadi Ibu sekalian, jangan pernah karena kita lagi sibuk, kita banyak kegiatan, kemudian kita langsung kasih handphone itu ke anak-anak tanpa
pengawasan kita. Karena bisa saja yang dia scroll itu tiba-tiba masuk video-video yang merusak otaknya. Siapa yang merusak otaknya? Kita sendiri. Kenapa? Karena kita merasa itu cara simple bagi dia untuk dia diam. Wah, ini catatan berharga juga buat kita. Maksudnya pembelajaran yang luar biasa untuk kita, bagaimana caranya anak-anak kita ini nggak kecanduan dengan handphone. Kenapa anak-anak banyak speech delay, ibu sekalian? Karena kebanyakan gadget, betul nggak? Orang-orang yang speech delay salah satunya penyebabnya karena kebanyakan gadget. Kita katakan ya mau gimana lagi, kita juga sibuk begitu begini, betul. Tapi ternyata kalau kita mau lebih susah-susah sedikit, mungkin kita bisa pilih cara lain untuk bisa menyibukkan dia dibanding dengan gadget. Orang yang buat gadget aja mengatakan saya nggak kasih handphone karena anak saya kecuali pada saat dia berumur 14 tahun katanya. Namun kita kadang-kadang kecolongan dengan itu. Ya, jadi untuk ibu sekalian dan untuk saya, hati-hati dengan itu. Termasuk salah satunya adalah kita kadang-kadang kita nggak sabar anak kita banyak nangis, kita kasih handphone, ternyata bukan begitu caranya. Kita cari cara lain untuk menyibukkannya. Mungkin kalau saya pernah lihat video orang-orang, mereka mengatakan saya kasih aja buku gambar, kemudian dia gambar-gambar di situ. Awal-awal mungkin rewel, lama-lama dia akan terbiasa. Ketika saya pergi ke satu negara, Bu, di Jerman tepatnya, anak-anak dari kecil itu sudah dibiasakan untuk banyak membaca buku. Boleh nggak kita ini orang-orang Indonesia yang katanya tingkat literasinya nggak terlalu tinggi katanya, boleh nggak kita awali dari rumah kita ini kebiasaan untuk banyak membaca buku untuk anak-anak kita? Dimulai dari kapan? Dimulai dari apa? Dari sebelum tidur kita bacakan buku anak-anak itu sebelum dia bisa baca, sampai akhirnya nanti dia akan terus membaca. Jadi budayakan membaca juga dalam rumah-rumah kita. Ya, kembali lagi tadi ya, kita ajarkan anak-anak kita untuk sabar, dimulai dari ibu yang sabar. Ibu yang sabar tidak akan pernah mungkin ketika marah sumpah serapah, gak mungkin. Ibu yang sabar ketika marah tidak mungkin melakukan tindakan yang menggolimi anaknya, menyakiti anaknya, gak mungkin. Ibu yang sabar, dia tahu cara manajemen supaya tidak marah berlebihan adalah beristighfar, berwudu, diam sejenak, ubah posisi, ta'awudzubillahi minasyaitonirrajim. Itu langkah-langkah membuat kita lebih meredam amarah kita untuk bisa lebih sabar. Saya punya teman-teman saya mengatakan kalau saya lagi marah banget, saya akan ke kamar dulu 5 menit untuk menenangkan diri saya supaya nggak kelepasan kepada anak-anak. Kadang-kadang kita kalau kelepasan bisa berbuat aniaya kepada anak-anak sendiri. Kadang-kadang anak-anak tidak dibully oleh orang lain, dibully oleh ibunya sendiri karena ketidaksabaran sang ibu. Maka sabarlah wahai ibu. Tadi dikatakan bahwa kesabaran itu pahalanya tiada batas. Anak-anak akan melihat kesabaranmu dan mudah-mudahan yang jadi anak yang sabar juga, insya Allah. Berikutnya, tadi itu semua pendidikan kepada anak ya ibu sekalian. Kemudian apalagi yang kita bisa lakukan kepada anak-anak kita untuk kita bisa mengoptimalkan peran kita? Wahai para ibu dan para calon ibu, bersikaplah adil di antara anak-anak. Apa kata Rasulullah? Bersikap adillah di antara anak-anakmu. Kadang-kadang kita nggak bersikap adil. Kadang-kadang kita selalu menyalahkan anak yang pertama misalnya, karena kita rasa dia sudah yang paling tua, yang paling mengerti, padahal dia juga masih anak-anak. Bersikaplah adil kepada anak-anak kita. Ya, jangan pilih kasih ya. Jangan kita sayang. Mungkin di antara mereka ada yang paling kita sayang, tapi jangan ditunjukkan di depan anak-anak lain kalau engkau tidak menginginkan anak-anakmu menjadi anak-anak yang saling iri dengki. Kita ingin anak-anak kita ibu sekalian ketika dia tumbuh besar nanti ada anak yang rukun, satu sukses yang lainnya saling mendukung, ya kan? Kan ada keluarga di mana satu sukses yang lain iri, dengki, mungkin disebabkan dulu pada masa pengasuhan, mungkin disebabkan adanya perbedaan perlakuan, perbedaan kasih sayang sehingga membuat anak saling iri dengki satu sama lain, teman-teman sekalian. Jadi dimulai dari diri kita sendiri. Rasulullah mengingatkan secara khusus, bersikap adillah di antara anak-anakmu, adillah di antara anak-anakmu, adillah di antara anak-anakmu. Rasul mengulang-ulang itu terus, saking itu akan berdampak panjang. Kita ingin anak-anak kita kelak menjadi anak-anak yang saling dukung satu sama lain. Satu susah, kemudian yang lain menolong, yang lainnya susah, yang lainnya lagi menolong. Bukan saling iri dengki. Dimulai dari kasih sayang yang sama rata, perhatian yang sama rata, tidak membanding-bandingkan di antara satu anak dengan anak yang lainnya. Semua merasa spesial, semua merasa disayangi oleh kita, insya Allah. Begitulah teman-teman sekalian, terakhir yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua, doa dari kita para orang tua, khususnya para ibu, adalah doa-doa yang mustajab. Maka biasakan lisan kita semuanya adalah doa.
dan Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengajarkan doa-doa untuk anak-anak kita. Di antara doa yang penting untuk kita ucapkan pada anak-anak kita dalam hadis Al-Bukhari ada doa Allahumma faqihhu fid din wa 'alimhu ta'wil, ya, wa 'alimhu ta'wil. Apa artinya? Ya Allah, berikanlah pemahaman baginya dalam urusan agama dan ajarkanlah dia ta'wil atau tafsir ayat-ayat Al-Qur'an. Allahumma faqihhu fid din wa 'alimhu ta'wil. Berikanlah anak-anakku ini ya Allah pemahaman baginya urusan agama dan ajarkanlah dia ta'wil tafsir ayat-ayat Al-Qur'an. Atau dalam surah As-Saffat ayat 100, Rabbi habli minas salihin. Doakan untuk anak-anak Rabbi habli minas salihin. Atau dalam surah Ibrahim ayat 40, doakan anak-anak kita Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Atau dalam surah Ali Imran ayat 38, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Doanya Nabi Zakaria alaihissalam yang artinya, ya Allah, berikanlah aku keturunan yang baik dari sisimu ya Allah, sesungguhnya Engkau yang maha mendengarkan doa. Atau surah Al-Furqan 74, ini semua doa-doa yang diajarkan dalam Al-Quran yang bisa kita baca lagi, kita hafalkan lagi. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi panjatkanlah doa-doa itu setiap saat di lisan-lisan kita. Yang menjadikan anak-anak kita orang-orang yang hebat adalah Allah, salah satunya melalui perantara doa-doa kita dan kalimat-kalimat kita. Gak boleh lisan kita mengatakan anak nakal, anak bandel, anak kurang ajar, gak boleh. Itu semua adalah doa. Lisan kita penuh dengan doa untuk anak-anak kita, insyaallah. Maka para ibu, berhati-hatilah dalam berbicara pada saat engkau marah. Bisa saja itu menjadi doa buruk untuk anak-anakmu. Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini sudah selesai tema tentang mengoptimalkan peran sebagai seorang ibu. Mudah-mudahan Allah berikan kebahagiaan, ketenangan, kecerdasan kepada kita para ibu untuk bisa mendidik anak-anak kita, anak-anak yang sudah Allah amanahkan kepada kita, dan kita jadikan anak-anak kita orang-orang besar yang bermanfaat bagi agama ini, insyaallah. Baik, terima kasih ibu sekalian, saya sudahi dulu. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.